Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi di program acara Cuan ya, cerita usaha ekonomi Ansor. Dan semoga sahabat-sahabat sekalian sehat walafiat tanpa kurang sedikit pun dan masih momen Idul Adha ya. Jadi moga-moga kolesterolnya nggak naik nih sahabat-sahabat sekalian. Dan terima kasih juga sahabat sekalian yang udah subscribe ya di channel Gerakan Pemuda Ansor. Dan kali ini kita akan ngobrol seru ya, bincang-bincang seru ya, bincang-bincang soal ya apa aja sih peluang-peluang yang sahabat-sahabat bisa maksimalkan atau manfaatkan apa sehingga bisa menjadi peluang, bisa menjadi cuan gitulah kira-kira singkatnya. Nah, juga sahabat-sahabat sekalian bisa berpartisipasi ya, maksudnya bisa ikut bersama kita ya, silakan aja komen di bawah ini. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang ingin diceritakan terkait dengan apa yang kita obrolkan atau apa yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di studio kita sudah ada teman ngobrol kita yang akan banyak memberikan kita memperkaya ya, informasi, memperkaya perspektif kita bersama. Ada saya panggilnya apa ya? Bapak tapi masih berjiwa muda gitu. Abang itu. Bang Samsul Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Teman-teman sahabat-sahabat Ansor pasti sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya di sini nampak ya serius ya, Abang Samsul pakai laptop gitu. Ini kayaknya 3 SKS nih. 3 SKS. Enggak lah, ringan-ringan aja nanti kita. Ringan-ringan aja. Nah, Bang Samsul sehari-harinya di Kementerian Desa, Bang ya. Kementerian Desa. Betul. Sebagai staf ahli, ya. Staf ahli Menteri bidang hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga, makanya ingin menjalin hubungan yang lebih baik dan lebih mesra lagi bersama kita di Ansor. Bang Samsul silaturahmi di studio, ya kan Bang? Ya. Alhamdulillah. Ya. Makasih Bang udah datang Bang. Oke, terima kasih juga saya diundang gitu ya. Nah, baiklah. Jadi Bang Samsul memang secara pengalaman kaya ya, udah malang melintang adalah dunia birokrasi gitu ya. Ada dari sebelum di Kemendes pernah di Bappenas gitu. Betul. Kemudian kuliahnya pun juga nggak kaleng-kaleng bro. Jadi beliau S2 di Australia. Jadi memang ilmunya ini beliau ini rugi kalau kita nggak serapnya sebanyak-banyaknya ya kan. Gimana Bang? Nah kalau Bang Samsul sendiri sehari-harinya ngurusin apa Bang di Kemendes gitu? Ya kalau bicara mengenai staf ahli gitu ya, kalau bicara mengenai staf ahli tugasnya lebih ke advisory, jadi memberi masukan. Jadi walaupun terjemahan bahasa Inggrisnya penasehat atau staf ahli menteri, tapi lebih memberi masukan kira-kira seperti apa ke depan mengenai pembangunan desa. Jadi itu. Jadi memang beberapa tahun ini fokus atau concernnya itu di pembangunan desa Bang ya? Ya. Saya masih punya sesuatu gitu ya. Kalau saya menyebutnya adalah the new practices gitu ya. Jadi praktek-praktek baru pembangunan desa ke depan itu seperti apa. Ini saya mikir begini. Kan kebetulan ini kita bicara cuan gitu ya. Iya benar. Apa tadi singkatannya, kepanjangannya? Cerita usaha ekonomi Ansor. Cerita usaha ekonomi Ansor. Saya bayangin begini. Ansor itu ada 7 juta. Ya. 7 juta anggota. Kadar ya. Taruhlah kita hitung. Dari 7 juta itu berapa sih kebutuhan beras? Semua Bang. Betul. Iya. Berarti 1 bulan berapa ton? Itu kan bisa dihitung. Iya. Kebutuhan minyak goreng, kebutuhan gula, pasti kebutuhan kopi dong. Oh iya dong. Ansor ini ngopi banget gitu. Kan gitu. Pernah nggak sih gitu ya? Ini cerita ya, namanya podcast. Kita nggak usah. Ansor tugasnya udah berat lah. Yeah. Jadi nggak usah kita cerita yang serius tapi berisi. Pernah nggak sih berpikir, ada nggak sih di salah satu pemuda Ansor gitu ya,
Kan Ansor disebutnya pemuda gitu. Iya pemuda bang. Pemuda. Pemuda. Mensuplai kebutuhan beras seluruh anggota. Mensuplai kebutuhan minyak goreng seluruh anggota. Artinya ini kan jadi peluang bisnis. Pernah tidak kita berpikir itu? Iya. Jadi nggak usah secara nasional lah, paling tidak DPW Jawa Barat, Iya. ada supplier berasnya. Jadi dari situ kalau nanti mereka yang belum punya uang ya udah deh nitip dulu gitu ya. Paling tidak Ansor itu punya koperasi gitu ya. Iya. Ya gitu kan nanti bayar pada saat mereka kan mungkin banyak anggotanya juga petani. Iya. Setelah dia panen dan sebagainya. Pernah tidak ada diskusi dan berpikir seperti itu? Itu pernah sih bang. Jadi beberapa pendekatan, metode, cara sering kita di Ansor ini kita terapkan gitu. Jadi baru-baru ini soal UMKM gitu. Ya. Jadi ada pelatihan UMKM, ada bagaimana mensupport UMKM yang ada di Ansor gitu. Ya. Kan. Nah, tapi kalau secara programnya secara integral, secara menyeluruh baik di nasional maupun di regional itu secara ini belum sih secara sempurna Ya. itu belum. Ini yang menjadi kelemahan kita. Jadi seringkali kita bicara selesai di gagasan. Ya, Tapi bagaimana mengeksekusi? implementasinya di lapangan. Itu yang ya. seringkali karena ya tentunya Ansor kan tidak punya penugasan untuk itu. Tetapi kan ke depan itu adalah bahwa bagaimana Ansor bisa mampu menggerakkan ekonomi di desa-desa seluruh Indonesia. Dan memang mayoritas kader kita itu ada di desa bang. Ada di desa. Ada di desa. Nah, saya sendiri sekarang itu mencoba meyakinkan semua pihak. Mungkin tidak dari kan gini, sentra-sentra komoditas. Saya ambil contoh begini. Saya yakin di Toraja Ya. terkenal kan kopinya. Kopi. Ya. Pasti ada dong anak Ada. kabupaten itu apa ya? Anak cabang atau apa? Ansor. PC cabang. Cabang Toraja pasti ada dong. Ada. Teman-teman di sana ada udah produksi, udah ada kemasannya. Jadi kayak kopi Toraja, Ansor Toraja gitu. Ya. Ada, Ya. udah pernah lihat. Pertanyaan saya gini, pernah tidak kita naikin levelnya? Jadi gini, ada nggak sih program dari pengurus pusat nih Ya. bahwa sentra-sentra komoditas itu kayak Kopi Gayo ya. di Gayo, Toraja. Toraja di sekitar Toraja, Enrekang, Bondowoso, Situbondo, itu kan Ansor banget lah, Iya, Bondowoso, iya. Situbondo itu kan, dan mereka punya kopi. Iya. Pernah tidak kita berpikir pengurus pusat Ansor ini melatih anak-anak muda Ansor untuk menjadi eksportir kopi, kan gitu. Jadi tidak cukup dengan barista, pelatihan barista udah banyak. Iya. Ya, walaupun mungkin masih perlu juga. Tetapi kita berpikir bagaimana mencetak anak-anak muda Ansor di sentra-sentra komoditas untuk menjadi eksportir. Wah itu menarik tuh bang tuh. Nah, ini ternyata saya beberapa kali diskusi dan saya sendiri menggerakkan dengan teman-teman di sentra-sentra komoditas. Bagaimana anak-anak muda di sana, anak-anak desa nih, anak-anak muda di sana, itu mereka memanfaatkan potensinya untuk mereka bisa ekspor. Dan saya sampaikan, ekspor itu tidak selalu harus kontainer. Jadi saya ambil contoh begini. Oke. Soalnya emang yang menjadi problem itu kayak jalur ekspornya Oh, itu ya. seperti apa? Harus dalam produksi massal, harus berapa kontainer itu kan menjadi bayangan kita itu seperti itu. Jadi Gini, keder duluan gitu ya, loh bang. Karena kita berpikir dari sisi susahnya. Oke. Sama lah. Gitu kan. Kita dulu pada saat SMA, bayangin kuliah itu kan susah. Iya. Wah nanti nulis skripsi, setelah dijalani lulus juga gitu ya. Iya. Kayak cucian gitu loh bang. Iya. Iya, aduh banyak banget bertumpuk 3 baskom dan dikerjain selesai juga. Apalagi habis acara Ansor gitu kan. Berhari-hari gitu kan. Jadi cuciannya gitu kan, seragamnya Ansor kan tebel-tebel gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya gini. Kita harus mencetak nih. Ini saya nggak tahu nih, tantangan buat teman-teman Ansor. Mencetak bagaimana organisasi ini membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Oke, berbeda dari yang lain. Jadi Oke. berbeda dari yang lain itu, orang itu kalau masuk Ansor itu keren. Gitu kan, misalnya kita bikin
program desa ekspor yang didampingi oleh Ansor. Berarti kan tinggal, ada nggak ya orang yang bisa melatih anak-anak muda? Saya yakin kok banyak anak-anak muda Ansor yang sarjana dan sebagainya di daerah-daerah dan sebagainya dilatih untuk mereka menjadi penggerak-penggerak. Ya. Ini kan saya tanya, saya nggak tahu persis gitu ya organisasi Ansor seperti apa. Ada nggak sih Ansor di luar negeri? Ada. Oke, di mana? Ada di Korsel ada, Taiwan ada, oke. Saudi ada, Oke. Jepang ada. Saya tanya lagi, mereka ngopi nggak? Orang-orang Taiwan, ngopi. orang Korsel. Pertanyaan saya gini, kalau saya kirim 50 kilo kopi ke Seoul, ke Korsel, ke Jepang, bisa nggak pasarin? Kan kita nggak harus kontainer dong, karena ada seperti kita kirim paket Oke. retail. Jadi ekspornya kita ambil retail sambil kita belajar. Oke. Pernah nggak sih teman-teman Ansor yang di luar negeri itu berpikir, kita punya vanili loh, kita punya cengkeh. Iya. Dan mereka bisa menjadi pembeli cengkeh terbesar, salah satunya di Jepang, di Korea, di Arab Saudi, di Taiwan. Nggak, ini kan kita bicara cuan nih. Iya. Kan kita bicara cuan nih gitu. Artinya Tapi gini Bang, kalau ini kan karena bicara cuan ya. Tapi kalau misalnya kita mengirim, anggapnya misalnya kopi ke Korsel dengan paket seperti itu memang menguntungkan gitu. Secara hitung-hitung ekonominya gitu. kan hitungannya sederhana. Harga di sini berapa, harga di sana berapa, dikirim logistiknya berapa, kan biaya ongkos angkutnya berapa. Iya, ongkir. Kalau itu angkanya masuk, ya jualan aja. Kan harus dihitung dulu dong. Kita tidak asal kirim kan. Iya. Jadi itu kan sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang lain yang ekspor kopi ke Jepang? Kan pasti untung Iya, dong. dia punya relasi jaringan atau Betul. dia punya bisa memproduksi secara massal sehingga permintaan itu akan continue gitu. Sekarang misalnya, kalau misalnya teman-teman di sana, ya Ansor punya jaringan, di Gayo punya, Yeah. mau butuh berapa ton, di Toraja punya, Iya. kan pasti gitu kan. Yeah. Jadi artinya adalah dengan anggota Ansor yang 7 juta gitu ya, seluruh Indonesia ada, berarti kan ada jaringan suplai terhadap seluruh komoditas. Ya. Kan bicaranya itu. Nah tinggal, bagaimana caranya supaya bisa ekspor? Kan butuh pelatihan. Pasti. Oke, kalau orang misalnya mau ekspor gitu, skill dasar apa yang harus dimiliki gitu loh Bang? Ya kayak jualan lah sebenarnya. Kalau bahasa Inggris sekarang ada Google Translate. Ya jualan biasa aja, cuma ini di luar negeri kan gitu aja. Nah nanti tinggal ada nggak ya orang yang bisa mendampingi, melatih? Ya ada lah. Kan banyak yang melakukan. Saya ambil contoh, saya aslinya dari Kediri. Oke. Saya waktu bukan lebaran, sebelum lebaran puasa, saya pulang dan saya mampir di Kediri itu, dan itu di desa, bukan di kota, di desa. Ada anak muda yang ekspor ke Eropa dan Amerika bunga hias. Oh. Jadi kalau teman-teman punya akses internet, ketik Planbase, itu dia ekspor. Sehari itu cuma 20-30 batang retail. Tapi omsetnya dia 800 juta sebulan. Netnya 400 juta. Serius. Buka Planbase. Enggak, yang saya menjadi tertarik itu bunga hias biasa gitu. ya, makanya bunga hias biasa. Bunga yang istilahnya janda bolong Iya, yang banyak di depan rumah itu. Iya. Itu ekspornya ke Eropa dan Amerika. Oke. Jadi kalau saya nggak tahu deh sistemnya karena ini podcast ya. Jadi kalau Zoom itu kan bisa kita tampilin. Nanti Gitu kan. ditampilin deh nanti. Planbase. Jadi Planbase. Terus gimana Bang? Dia sampai anak muda ini bosen karena sudah rutin bertahun-tahun ngirim 20-30. Gitu kan. 20 batang tangkai gitu. Iya. Oke. Ini kalau dibuka ya, saya ini. Jadi Planbase. Ini nih bunga-bunganya kayak gini nih. Sorry. Iya. Nih. Oh, wah banyak nih Bang, depan rumahku banyak nih. Harganya $300, $150, $50 dan sebagainya, $600 nih.
Nah, yang menarik ini adalah anak desa. Dia dari hobi. anak desa. Terus awalnya gimana? Tadinya dia Bang? jualan. Ada platform internasional namanya eBay di Amerika. eBay, iya, eBay. oke, eBay. Dia jualan lewat eBay tapi dipotong 15%. Ya sama lah kalau kita jualan di Shopee, Tokopedia Ya, kan ya. ada cas Ya. gitu kan. Dia 15% merasa dia besar. Merasa lebih besar. Jadi terus akhirnya dia buat website sendiri. Websitenya itu adalah planbuys.com. Plan itu PLANTBUYS.com. Gitu kan, dia bikin terus dia jual langsung Di websitenya itu. di websitenya itu. Gitu kan. Dan ini retail. Jadi bukan kontainer, retail. Ya 20-30 tiap hari. Jadi kayaknya ya podcast ini mungkin ya podcast yang anak cabang di Kediri sana suruh nyari ini anak. Gitu Bisa kan. ketemu nih kalau di Ya. teman-teman di Kediri nyari gitu bisa. Jadi belajar. langsung podcast di warehouse-nya gitu ya. Iya, Jadi iya. dengan Ini tanaman-tanaman. sahabat-sahabat yang di Kediri silakan komen ya, Ya, ini ya. gimana ini Jadi- disampaikan Bang Samsul nih. Jadi saya membayangkan bahwa sebenarnya dengan digitalisasi, kuncinya kan Iya, di digitalisasi. iya, iya. Semua udah kebuka Jadi gitu. orang Bang, mau ya. di Toraja, orang mau di Gayo, mau di NTT misalnya. Mereka mau jualan produk mereka secara digital itu kan bisa. Cuma kan kita ini kan seringkali ini mana ada yang mau beli atau ya kan sekarang pertanyaannya sederhana. Orang lain lo melakukan. Kalau itu tidak gitu kan. Kan ada orang lain juga yang sudah melakukan. Jadi artinya adalah bahwa apa kebutuhannya? Keahlian untuk melakukan itu. Iya, iya, iya. Kan tinggal dilatih. Dulu kita nggak pernah membayangkan ada podcast. ya. Kita ngobrol aja. Kita nggak pernah membayangkan ada Zoom. Sekarang saya yakin ketua Ansor untuk rapat bisa kumpulin seluruh anggota. Iya, iya. Ya kan? Ya. Kita dulu nggak pernah membayangkan. Kita itu kan mikirnya ya ke sana, ke Kediri, ke Surabaya, ke Ya, Kupang dan sebagainya kan gitu. Jadi artinya adalah teknologi ini yang harus kita manfaatkan. Jadi bagaimana kita menyongsong satu era digitalisasi dan harapannya adalah Ansor ini bisa menjadi pelopor untuk pembangunan desa itu kan. Oke. Pembangunan ekonomi. Ansor menjadi Nah, ini coba coba ditarik ke bawah. Sorry. Ini promosi gratis jadinya. Ini lihat. Monstera, saya ini bahasa Latin. Monstera marmota one lips, $150. Dia nggak tulis rupiah, Pak. Coba ke bawah. Saya menemukan ke bawah ini harganya. Ini yang sebelah kanan, $600. Enggak, saya bayangkan kan tinggal ini ada orang mampu melakukan ini. Dan ini ada di Kecamatan Mojo di Kediri. Jadi Mojo itu barat sungai paling selatan, sudah perbatasan dengan Tulungagung. Setelah mereka punya uang baru mereka membuat warehouse dekat kota. Waktu itu saya datang ke sana. Jadi memang pasarnya udah luar gitu lah Bang ya. Ya, Target tanaman-tanaman pasarnya memang betul. itu udah Nih lihat. Kan kita nggak bisa bayangin. Gitu kan. Kita nggak bisa ke bawah. Ada yang harganya $6.000. Saya dalam hati $6.000 nih. Itu kan. Ya, itu kan. Jadi artinya adalah ini yang saya harapkan. Itu kan. Saya harapkan bahwa bagaimana kita mampu, saya kok berkeyakinan pasti ada anggota Ansor yang hobinya ngumpulin tanaman beginian. Kan ada yang hobi, ini kan berangkatnya juga dari hobi. Iya. Tapi pernah nggak kita berpikir gitu kan, kita punya, ada Ansor di sana, kan bisa. Ya kita mulai dulu lah dari produk-produk yang nggak gampang rusak, kopi itu kan awet, Iya. gitu kan. Jadi Berarti sorry Bang, berarti ini sebenarnya kuncinya adalah berani aja dulu gitu. oh ya, Untuk menembus pasar lewat digital ini. dan saya ada teman-teman yang mereka bisa melatih. Nanti kalau dia posisi di Surabaya sih. Jadi kalau misalnya bisa podcast dari jauh dan dia bisa menjelaskan, saya pikir menarik gitu loh. Jadi gini, saya berharap betul gitu ya. Ya saya besar dari desa. Saya merasa bahwa desa itu butuh referensi. Jadi referensi itu butuh contoh-contoh yang mereka bisa lakukan. Iya. Kan kapan itu sempat viral ya, yang di Kulon Progo atau Bantul, yang dia kerjanya
Di rumah doang. di rumah doang Tapi mengendalikan menghasilkan server, mengandalkan ya. server di Singapura, di mana Ya. di luar negeri gitu. Itu kan kita nggak pernah membayangkan. Kita belum tanya, jangan-jangan dia aktif di Ansor juga gitu. Iya. Nah, kita belum pernah nanya kan. Iya. Mestinya kan Ansor tanya, kamu aktif di organisasi mana kan gitu. Iya. Masuk dong Ansor kan gitu. Ya kan jangan-jangan Ansor juga kalau lihat guntingan rambutnya itu kan kayaknya Ansor banget tuh. Ya, kan gitu. Kan jangan-jangan dia, saya dulu pernah aktif di Ansor Iya, gitu iya. kan. Ini Nah. harus dicari nih. Ini Kulon Progo atau Kulon apa Progo. Jogja. Intinya ini menarik gitu loh Bang. Karena gini, Itu yang harusnya dihadirkan Ada- di ada- sini dan bisa menyampaikan gitu loh. iya. Jadi kita harus memberi harapan bahwa masuk ke Ansor ini keren loh, bisa menghasilkan tidak hanya politisi. Sekarang kan yang dihasilkan sebagian besar politisi, Iya. tetapi menghasilkan pengusaha-pengusaha muda, Iya. menghasilkan para digital talent, orang Digital yang memang talent. ahli di bidang digital. Iya. Harus ke sana. Harus. Ke sana. Saya yakin ini ketua kalau dengar begini langsung perintah ini. Terus aduh ini nambahin kerjaan ini. Enggak, tapi itu kan logikanya menarik. Iya, dan organisasi memang harus seperti itu, Bang. Betul. Harus Jadi artinya tidak, ya walaupun berdirinya Ansor lebih banyak dekat ke politik, tetapi kan harus menghasilkan pengusaha-pengusaha muda. Oh, harus. Kita harus kan? Ya. mengarah ke sana gitu loh. Jadi Ya. nanti kalau udah rapat di depan itu udah bukan Beat lagi yang parkir, Bang. Udah mobil-mobil mewah gitu ya, bukan Beat lagi, bukan Mio. Betul. Ada kontainer berhenti di situ. Kok berhenti di sini enggak sekalian saya mau mampir rapat. Karena gini Bang, di ya yang saya secara personal ya nangkap gitu, ada barrier gitu di dalam mindset kita bahwa misalnya contohnya ini ekspor gitu, mau ekspor mau berhubungan dengan pihak luar gitu, karena harus ada jalurnya gitu kan, harus ada apa ya istilahnya, ya harus ada ininya Bang, mengikuti jalur dari luar negeri ke sana gitu loh. Jadi memang pola-pola pendekatan dengan memanfaatkan digitalisasi itu belum terlalu dieksplorasi. Sementara itu adalah kunci peluangnya ada di situ gitu Bang ya. Kan sederhananya begini. Kita punya anggota di Gayo. Iya. Kita punya anggota di Toraja. Iya. Kita punya anggota di Jepang. Iya. Gitu kan. Kita punya anggota di Korea Selatan, di Taiwan dan sebagainya. Kan sederhana. Definisi ekspor itu keluar dari kepabeanan kita masuk ke kepabeanan negara lain. Itu udah ekspor. Lah, proses itu bisa dilalui. Dalam retail itu apalagi ini bukan barang yang mudah rusak. Yang butuh karantina macam-macam enggak terlalu berat. Dan itu bisa melakukan. Kalau misalnya ada kafe di Australia, ada teman-teman Ansor yang mereka juga sedang ngambil kuliah atau kerja di Australia, ada kafe pesen kopi Gayo 50 kilo, harganya masuk, ongkos kirimnya oke, kirim aja. Dengan begitu kita nanti belajar. Nah, sementara fasilitas pengiriman sekarang udah mulai. Oh iya, kan kita nggak pernah berpikir itu. Ya kita coba. Makanya sebenarnya setelah saya keliling kemana-mana dan saya mengambil kesimpulan, kenapa yang ekspor itu adalah orang-orang dari Jakarta, Surabaya, pusatnya Surabaya atau Makassar dan sebagainya. Kenapa sih nggak anak-anak dari sentra komoditas itu yang ekspor? Terus terang saya sampaikan, kenapa sih ini penting komoditas? 80% desa-desa di Indonesia ini adalah pertanian. Ya. Yang perikanan itu kelautan ya, kelautan itu sekitar 30%. Perkebunan itu hanya 15%. Jadi artinya adalah bahwa bagaimana itu tadi, makanya saya sampaikan, pokoknya kalau orang masuk Ansor itu image-nya, Ansor adalah organisasi yang tidak hanya mampu mencetak menteri gitu ya, tidak hanya mampu mencetak Anggota politisi, DPR, anggota DPR, itu tradisional lah. Iya. Jadi ya gimana mencetak eksportir? betul. Jadi YouTuber. karena fondasinya Ansor itu kan memang ya biasalah kalau anggota Ansor jadi anggota DPR. Iya. Dan
rutin nanti ke depan bahwa salah satu menteri selalu dari Ansor. Itu kan biasa gitu. Iya. Tetapi kalau kita mencetak ratusan eksportir, itu kan sesuatu yang berbeda. Benar. Anti Mencetak digital talent gitu kan. Iya. Jadi YouTuber. iya, gitu kan. Masa kalah sama Atta Halilintar? Ini kalau misalnya kita podcast ini di follow, udah 7 juta. Iya. Udah bisa dimonetasi. Iya. Gitu kan. Tinggal mereka diajari bikin akun apa kan gitu. Jadi ini artinya adalah bahwa ada sesuatu yang belum digali aja. Iya, benar. Gitu kan. Benar. Ini nanti menjadi Bang Samsul kesini ngasih PR gitu buat kita gitu. Enggak, ya, memprovokasi lah. Artinya adalah bahwa saya pikir desa itu harus diberi peluang lah. Iya. Dengan digitalisasi mereka nggak usah pindah ke Kramat Raya gitu ya. Iya. Kan nggak harus pindah ke sini untuk bisa meniti karir gitu kan. Iya. Kan beda kalau misalnya ada anggota Ansor gitu kan. Udah bisa ekspor gitu kan. Terus nanti ketua Ansor datang meresmikan, itu kan ada kebanggaan. Benar. Ada kebanggaan buat yang lain bahwa tempat-tempat lain harus juga mencetak wirausaha-wirausaha seperti itu. Nah, oke. Nah, ini kan kebetulan nih Bang Samsul di Kemendes. Apakah di Kemendes juga punya pendekatan atau program seperti itu di desa-desa gitu? Buat ini. Jadi gini, tiap tahun itu total ya sekarang dari 2015 desa itu ada 74.963, cukup banyak. Tapi yang menarik dan ini tantangan, itu kita itu ada di 17.400 pulau. Oke. Jadi tantangannya itu adalah desa itu tersebar di 17.400 pulau kan. Iya. Itu kan, itu cukup berat. Jadi kami mencoba mendorong dengan dana desa. Dana desa itu sekarang sudah lebih dari 450 triliun dari 2015. Jadi bagaimana uang yang ada di desa itu mampu menggerakkan anak-anak muda desa. Yeah. Karena dana desa itu sebenarnya bisa juga untuk pelatihan. Jadi jangan sampai dana desa hanya dipakai untuk mikirin jalan, jembatan. Tidak, itu bisa juga untuk melatih anak-anak muda desa untuk paham bagaimana jualan secara online misalnya. Oke. Itu boleh. Boleh. Tapi satu keputusan harus dilakukan di musyawarah desa. Gitu kan. Karena takutnya ini kan bisa gitu. Jadi harus dimasukkan di dalam programnya desa. Karena kan mayoritas kader-kader Ansor itu kan ada di desa gitu. Ya. Jadi dia bisa memanfaatkan peluang itu gitu. Betul. Jadi dia harus bisa mampu memanfaatkan karena menjadi anggota warga desa. Iya. Jangan-jangan memang ada juga kepala desa yang memang basicnya Ansor kan? Iya. Perangkat desa juga begitu. Apalagi di rata-rata kader Ansor itu jadi dalam tanda kutip ini ya. Pasti akan jadi tokoh lah di level itu. Jadi artinya minimal kalau ada keramaian-keramaian ya, dia Ansor betul. biasanya duduk di depan gitu. Ya. Jadi ini yang sebenarnya terus terang ada banyak potensi. Cuma kan kita belum. Iya. Gitu kan. Kan tinggal ya sekali-sekali lah podcast nanti mendatangkan eksportir dari desa. Siapa tahu eksportir ini ternyata aktif di Ansor. Itu kan menjadi lebih menarik. Benar. Lebih menarik gitu kan. Benar. Jadi sharing pengalaman. Oh gitu. iya. Gitu Sharing kan. caranya bagaimana bisa sampai pada titik itu. Gitu. Oh iya. Jadi artinya adalah ini kan hanya soal proses untuk perjalanan ke arah sana. Iya. Memang ini arahnya kan ke pemuda gitu loh Bang ya. Jadi pemuda di desa bagaimana dia bisa mengekspansi pasar secara global gitu. Nah, di Kementerian Desa juga ada ininya Bang. Kalau kami kan sebenarnya lebih mendorong bagaimana dana desa bisa dimanfaatkan dengan baik. Bukan membuka akses pasar. Enggak. Kami membuka akses pasar. Jadi tanggal 20 ini kami membuat business meeting. Jadi rapat bisnis di Banyuwangi mempertemukan antara pembeli kopi yang dari desa. Pembeli itu pembeli. ada kami datangkan dari Jakarta, Surabaya. Oke. Untuk datang ke sana ketemu dengan petani-petani kopi di Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo. Jadi ada business matching nih. Ya, jadi gini, seringkali
si pembeli ini, buyer gitu ya, pembeli itu seringkali mengeluh tidak bisa ketemu petani secara langsung. Ketemunya kan pengepul-pengepul. Iya, dihalangin ada perantara lah. Oke. Betul. Kalau ini kita datangkan petani yang punya kebun sendiri untuk bisa komunikasi. Pembeli itu maunya spek seperti apa, petani itu mampu menyediakan dan kesulitannya seperti apa. Lah, ini kita dekatkan. Kalau nanti ada sesuatu yang nggak cocok atau kurang, kami dari pemerintah akan turun tangan membantu menyelesaikan. Jadi itu bisa jadi gini. Saya bayangin lagi bahwa suatu saat gitu ya, suatu saat para pengusahanya Ansor gitu kan, itu membantu memasarkan produk-produk para petani yang dari Ansor gitu ya. Jadi kalau rakernas, saya nggak tahu ada istilah rakernas atau tidak. Itu kan seharusnya ada nggak sih yang punya produk-produk bahwa di situ siapa tahu ada yang berminat dan sebagainya. Ada. Jadi kemarin waktu Harla ya, jadi ada pameran gitu ya, memamerkan produk-produk dari kader-kader Ansor. Ada Pak? Ya. Ada. Jadi kita ada database-nya juga. Tinggal ya didorong dikit inilah. Artinya kan sementara bisa kerjasama dengan marketplace yang sudah ada, misalnya kayak Lazada, Shopee atau Tokopedia kan mereka bisa melatih. Iya. Gitu kan. Jadi bisa di pelatihan. Jadi sehingga mereka nanti menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa terserah mau jualan di mana. Mau jualan lewat Facebook, mau jualan lewat TikTok gitu ya. Iya, TikTok Shop. Iya TikTok kan Shop. ya walaupun Ansor harus tahu lah. Jangan-jangan penggemar TikTok itu Ansor juga banyak gitu ya. Banyak. Ansor banyak penggemar TikTok tapi kurang yang menjadi TikToker. Harusnya ada. Harusnya ada. Kalau perlu. Dan itu salah satu potensi juga ya. Betul. Digital talent seperti itu. Betul. Jadi karena TikTok bisnis itu sekarang happening ya. Benar, jadi lagi hit gitu ya. Hit. Jadi kalau perlu Ansor itu punya official account gitu ya. Official account untuk bisnis. Iya. Ya benar. Jualan lah istilahnya. Betul. Memamerkan produk-produk. Contohnya ini nih. Satu produk Pak ini, madu gitu. Ini produk Ansor. Iya. Ini. Jadi artinya ini yang sebenarnya potensi-potensi. Cuma memang secara marketing ini belum bisa gede gitu loh Pak. Ya ini, kalau kita manusia itu katanya Ustadz ya, manusia ini kan berproses, menjalani, berikhtiar. Soal nanti rezeki kan Allah yang ngatur kan gitu. Tetapi kan ikhtiar ini kan harus tetap dijalanin. Kalau cuma dibayang-bayangin, cuma dibahas di podcast, ya selesai kan gitu. Tapi tugas kita ini memprovokasi teman-teman gitu loh Pak. Betul. Biar kayak tadi soal ekspor, nih masa nih bunga-bunga yang di depan rumah itu bisa sampai $600 sampai $70. Saya kok optimisnya begini. Kalau Ansor di cabang kabupaten, ya kan, atau di kota, itu ngetuk pintunya bupati atau wali kota kan pasti dibukain. Lu gak ngetuk ya, kan ngetuk ya. Ya kalau ngetuk ya pasti dibukain dong. Iya. Cuma setelah itu diusir atau tidak kan nanti. Tapi ngetuk dulu, Pak Bupati, Bu Bupati, Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, kami dari Ansor, anggota kami segini, ada dari anggota kami yang UMKM. Mohon dong kami dilatih, ya gitu. Langsung keluar disposisi, Kadis Perdagangan, Kadis UKM Koperasi, tolong dilatih, kan gitu. Iya. Jadi artinya adalah sebegitunya gitu kan, sebegitu kerennya posisi tawar dari Ansor kan gitu. Apalagi kalau ada nota dari Pak ini ya, dari Kementerian Desa gitu ya. Enggak lah, saya yakin Ansor sendiri sudah punya optimisme karena kok saya melihat bahwa punya banyak peran lah selama ini. Iya, memang punya banyak peran dalam toleransi beragama, Iya. punya selalu di garda depan lah. Kan selalu diberitakan kalau pas Natal dan sebagainya gitu kan. Jadi artinya adalah bahwa dari sisi positioning sudah oke. Tinggal bagaimana konten-konten kewirausahaan itu. Ya, memang ini makanya kita salah satu podcast cuan ini adalah bagaimana memprovokasi dan mainstreaming gitu isu ini di organisasi kita gitu. Ya. Jadi memang bagaimana supaya kader-kader itu kita bukan hanya bisa makan tapi bisa makmur gitu loh. Bisa makmur dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kader gitu. Tapi itu menarik gitu loh Pak. Misalnya secara spesifik, misalnya tadi tuh Bang bisa ekspor atau minimal di pasar digital gitu. Jadi misalnya di TikTok Shop atau di Shopee, di Lazada dan sebagainya gitu. Saya kira banyak banget kader yang
sudah gitu menjalani proses ini, pola ini. Cuman itu tadi konektivitas antar itu, konektivitas bisnis matching antar itu belum. Ini yang mesti dilatih lah. Kalau misalnya sekarang saya minum pakai Living by Mandiri gitu ya. Saya yakin Mandiri juga mau dong melatih. Mau gitu dong. Jangan rekaman melatih, iya aja bisa. kan kalau enggak kan yang lain juga bisa melakukan. Ini kan Mandiri gitu kan. Mandiri bisa melatih, mendampingi, siapa tahu nanti membuat paket kredit khusus untuk anggota Ansor. Kan gitu. Benar. Gimana teman-teman Ansor, setuju kan? Setuju dong, pasti. Dan saya kira memang provokasi dari Bang Samsul ini. Ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi artinya adalah bahwa Ansor juga punya di sini. Iya. Gitu kan. Jadi memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah Ansor. Jadi praktek dulu lah dengan Ansor. Kalau ini sukses, yang lain pasti sukses. Makanya Mandiri ini selalu membersamai kita, Bang. Ya ini saya minumnya pakai Mandiri gitu kan. Cuma dalamnya ini masih air putih. Nah, mungkin gini ya, sahabat-sahabat sekalian nanti bisa diskusi gitu. Maksudnya komen di kolom komentar, punya komoditi apa misalnya gitu, dan butuh komoditi apa, nanti bisa diskusi di sini. Kalau misalnya diskusinya itu ketemu gitu ya, bisa ketemu dan sebagainya, oke mantap, kita bisa tinggal lanjutin. Dan saya kira teman-teman di pimpinan pusat ini siap membackup gitu, siap membackup apa yang dibutuhkan, apa yang kurang gitu loh Bang ya. Dan ada Bang Samsul juga siap membackup kita gitu Bang kan? Ya, siap. Jadi artinya adalah bahwa sahabat-sahabat Ansor itu tidak harus pindah ke Jakarta untuk meniti karir. Iya. Dengan digitalisasi bisa di sana gitu kan. Nah. Kalau enggak Jakarta penuh nih. Apalagi udah mau pindah ibu kota, Bang. Apalagi pindah ibu kota. Saya semoga nanti kantornya Ansor paling depan gitu ya. Udah ada kaplingannya. Udah ada. Jadi duluan dari Kemendas soalnya. Aduh, kalah dulu nih kita. udah di coupling sih itu Bang. Udah kemarin udah lihat, udah ini coupling kita nih. Jadi ini yang sebenarnya cukup menarik gitu ya. Jadi artinya adalah sahabat-sahabat Ansor bagaimana bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat. Ya. Itu real. Jadi penggerak ekonomi rakyat. Ya ini proses harus dilalui. Ya. Gitu kan. Jadi suatu saat bahwa masuk Ansor itu bukan bebas gitu ya, tapi menjadi selektif gitu ya. Sekarang ya kita bisa masuk Ansor gitu kan. Tetapi suatu saat itu orang itu menjadi alternatif untuk menjadi pengusaha, untuk bisa menjadi politisi, untuk bisa menjadi mempunyai keahlian digital talent gitu kan. Jadi bisa melalui Ansor. Jadi tidak harus kemana-mana. Oke. Dan ini kan hal baru gitu, bukan hal baru sih, cuman nggak mainstream di kita. Nah, saya cuma ingin tanya gini Bang. Ini kan soal apa ya? Cara pola pikir kita gitu loh, melihat peluang gitu. Nah, bagaimana misalnya anggaplah misalnya organisasi Ansor dengan HIPMI itu kan beda banget. Jadi HIPMI memang secara mindset dan secara frame organisasinya itu adalah organisasi memang pengusaha gitu ya. Pengusaha yang udah matang gitu. Dan nah Ansor ini kan ya mindsetnya bukan di situ gitu sebenarnya. Mindset awalnya gitu, bukan secara bukan kumpulan pengusaha-pengusaha, bukan kumpulan, tapi bagaimana bisa dikembangkan lah sisi ekonomi yang ada di dalam organisasi. Bagaimana menurut Bang Samsul kira-kira gitu? Mindset apa yang harus dimiliki gitu loh, kader-kader Ansor gitu ke depannya biar bisa berkembang secara ekonomi? Saya belum baca sebenarnya lahirnya Ansor seperti apa, tapi saya menyimpulkan bahwa Ansor lebih banyak di politik gitu ya. Politik keagamaan, Bang. Ya, politik dan keagamaan. Jadi artinya adalah bahwa tapi jangan salah, jangan-jangan di anggota Ansor ini ada pengusaha. Banyak. Lah, itu yang kita nggak pernah kan kelola itu. Banyak banget Bang. Gitu kan. Tentunya pasti ada anggota Ansor yang kiai, yang ustadz, kan gitu. Ya nggak apa-apa, memang tugasnya ngurusin umat. Tetapi yang pengusaha ini kan bisa melatih
pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Jadi suatu saat bahwa Ansor ini bisa menghasilkan saudagar-saudagar muda. Oh. Gitu kan. Jadi ini yang saya bayangkan bahwa harus ada. Gitu kan. Jadi Ansor sendiri juga punya tim untuk, kan saya nggak bayangkan kapan itu ditelepon Ismu temen gitu ya. Mau datang ke podcastnya Ansor, itu kan sesuatu yang menarik, nggak pernah dibayangkan bahwa Ansor punya podcast. Benar, ini pun baru setahun nih Bang nih. Sekarang ya, kalau seluruh anggota Ansor itu subscribe channel ini, kalah dong. Kita bisa bersaing dengan Deddy Corbuzier. Oh bisa. Bahwa suatu saat, ya kan gitu. Iya. Sebelum 2024 siapa tahu Pak Wapres bisa hadir juga di sini kan gitu. Enggak cuma Deddy Corbuzier, kita punya anggota 7 juta. Iya. Itu 7 juta anggota. Kalau satu anggota itu ada bapaknya, ada anaknya kan Iya. lebih banyak lagi. Benar. Gitu kan. Jadi artinya adalah bahwa ada satu era baru yang mulai diperkenalkan. Saya yakin pasti pro dan kontra. Tetapi ini kan satu realitas yang mau nggak mau akan terjadi. Iya. Akan terjadi. Gitu kan. Suka nggak suka ya. Suka nggak suka gitu kan. Daripada nonton TikToknya orang lain kan lebih baik nonton TikToknya Ansor sendiri kan. Benar. Kan sama aja. Benar. Gitu. Jadi ini yang bayangkan bahwa suatu saat seperti itu. Benar. Jadi ya saya kok punya keyakinan gitu ya. Kalau ini bisa dikelola dengan baik, itu akan menjadi gaung yang lebih besar gitu. Ya, Bang. sekarang kalau kita lihat ya, organisasi mana sih yang punya kantor deket Monas gitu ya? Kalau dari kantornya Ansor ke Monas itu ya jalan kaki sih masih oke lah gitu ya. Jalan kaki masih oke kan deket Monas, Jakarta Pusat. Ya kan? Jadi artinya udah punya kelas gitu ya. Tinggal digosok aja tinggal gitu digosok. ya. Tinggal digosok aja. Tinggal digosok. Kelasnya itu udah punya, tinggal digosok nih. Iya. Pengusahanya juga sudah ada, Udah politisi ada, Bang. ada. Banyak kita di sini banyak banget pengusaha apapun ada, jual apapun ada, bahkan ada yang jual teman pun ada juga, Bang. Nah, ini menarik banget ya, Bang Samsul, ini provokasinya luar biasa nih. Ini harus sering diprovokasi nih. Soalnya gimana? Kita memang harus selalu terprovokasi dengan seperti ini. Biar kita bisa melakukan ada semangat untuk maju gitu kan. Ada hal-hal baru yang didapatkan. Seperti tadi yang dikatakan Bang Samsul itu keren banget itu. Banyak hal informasi yang baru gitu dipaparkan di sini. Dan saya kira sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kalau misalnya punya sesuatu yang menarik untuk menjadi cuan atau menjadi jualan, itu silakan bisa dikomen di video ini. Lalu kemudian kalau ada sahabat juga yang butuh gitu ya sesuatu, bisa kali aja ketemu gitu di kolom komentar yang pertemukan gitu. Ya, jadi artinya adalah bahwa kita ambil contoh di Kediri, Blitar, Tulungagung itu kan banyak orang yang pedagang peternak atau ikan koi misalnya. Koi ya. Dan di sana kan cukup murah ya, relatif murah gitu ya. Kapan itu saya pulang ke Kediri, menurut saya harganya murah gitu ya. Artinya kan mungkin ada kota lain yang membutuhkan. Ada Jakarta yang membutuhkan. Anggota Ansor di Jakarta juga banyak. Jadi bagaimana kalau misalnya menjadi reseller? Jadi bukan menjual teman gitu kan. Menjual produknya teman gitu kan. Jadi bukan menjual teman, tapi menjual produknya teman itu menjadi reseller. Yang benar itu menjual produknya teman. Iya, menjadi reseller. Usahakan beli dari produk mereka. Jadi artinya adalah bahwa ini, kalau ikhtiar ini bisa kita lakukan dan kompak, saya kok berkeyakinan gitu ya. Ansor akan menghasilkan banyak pengusaha-pengusaha muda. Amin. Jadi artinya adalah nanti di Rakernas itu targetnya Ansor harus bisa mencetak pengusaha-pengusaha muda. Gitu. Jadi tidak hanya Ansor ini kan garda terdepan untuk moderasi beragama lah, gitu ya. Selama ini selalu real paling depan untuk toleransi beragama. Tapi kan banyak hal lain yang bisa dikelola. Iya, benar. Dengan seiring berkembangnya organisasi memang bukan hanya bidang itu gitu. Harus ada bidang lain yang menjadi. Jadi artinya kalau bicara mengenai diplomasi politik itu tidak hanya kita harus menjadi politisi. Kita bisa juga menjadi pengusaha kan untuk bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di pemerintah. Benar sekali, benar. Gitu kan. Benar. Kan banyak jalur.
Kan nggak mungkin lah semuanya jadi anggota DPR. Ya jumlahnya 7 juta jadi anggota terus repot ya. Repot. Kita masa mau buka kabupaten baru, kota baru itu kan nggak mungkin. Makanya ada yang jadi ustaz. Nah, kan gitu. Ada juga yang jadi pengusaha gitu kan. Ada yang jadi DPR, politisi, ada betul. yang dan itu akan berkumpul di satu organisasi Ansor. ini. Aduh, terima kasih banyak Bang Samsul Ya. udah memprovokasi, menjadi provokator di podcast. Enggak, saya pikir menarik lah saya. Tapi provokator positif. Iya, Provokator iya. positif. Ini menjadi mudah-mudahan sahabat-sahabat yang nonton ini ya, khususnya kadar Ansor itu kepanasan ya. Kepanasan untuk bisa berbuat gitu. Dari provokasi-provokasi dari Bang Samsul. Makasih Bang. Ya. Selalu thank you. Terima udah kasih banyak. Datang Terima kasih di banyak. Ansor, dan insya Allah sahabat-sahabat sekalian kita akan jumpa lagi dan kita akan hadirkan teman-teman ngobrol yang lebih seru lagi. Kalau misalnya ada yang ingin, apakah kader atau ada bukan kader yang ingin hadir di podcast, bisa gitu, silakan komen gitu, hubungin ini kita untuk sharing ini, sharing pengalaman gitu, sharing inspirasi, sharing pengalaman itu sangat diperlukan sesuai dengan apa yang dikatakan tadi oleh Bang Samsul. Makasih Bang sekali lagi. Oke, terima udah kasih. hadir. Makasih sahabat-sahabat sekalian udah nonton di program Cuan. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.